last picknya Cloud. Iya. Tapi kan Cloudnya di ban. Di ban duluan. Dan ini dia untuk game kedua kita antara Halo, Onyx Fredo. dan juga GPX, Fredo Kitty sudah mendapat sambutan dari teman-teman Onyx Prodigy udah siap sedia di Wah sana. itu, lihat itu. Ada air, ada api. Cakep. Waduh itu demam tuh Fredo. Waduh. Dikasih batu ya kan. dikasih ini. Semua hal-hal yang ada di bumi ya. Segala unsur keduniawian ya. Iya, lihat. Di api, dikasih air, dikasih batu. Tinggal udara tuh. Udara, bisa tuh dari hempasannya Grok. Ada anginnya dikit. Bener. Bener, ada hempasan angin ya. Bener, ini dia. Dari sergapan yang dibangun oleh Fredo Kitty memang dia cukup struggle. Dia harus menerima banyak sekali damage dari teman-teman Onyx Prodigy. Walaupun memaksa Nail akhirnya mengeluarkan Retribution-nya dan membuat dari Ray akhirnya bisa mendapatkan Little Wanderer. Tapi setidaknya masih terlalu dini untuk bisa menilai sejauh mana nantinya Fredo akan terus merusuh. Nih, ada Fredo Kitty juga, Retribution digunakan. Bahkan ada Breath of the Ocean dan Fredo Kitty dalam ancaman. Satu hit lagi, tapi masih ada rumput dan masih ada Spear of Misery walaupun tertancap di tubuh dari Nile. Tapi Watt juga dalam ancaman, Flick Out digunakan, mencoba untuk bertahan hidup namun tidak dalam jangka waktu yang lama karena mendapatkan satu Synchro Vision. Dan bisa dibilang ini menjadi poin yang mahal bagi Onyx Prodigy. Wah. Ini diawali dengan sangat baik ya Nail yang coba untuk dirusuh dan lagi baru saja aku bilang Fredo Kitty mau sampai mana. Langsung dijawab dengan kerusuhan ini buat oleh Onyx Prodigy yang benar-benar sigap banget menjaga Nail untuk bisa melakukan free farm. Tapi Watt di sana yang mencoba untuk membantu. Sayang sekali dia juga belum bisa berbuat banyak. Dan turtle yang pertama belum mulai muncul di Land of Down. Teman-teman dari GPX sepertinya terutama Ray sudah berada di sana. Tapi sekali lagi Fredo Kitty terus menghantui sosok Nile. Shadow coba untuk dikeluarkan. Tambah dengan ada Shadow Kill. Tapi itu dia one chance. Ditambah dengan ada Retribution dari Nile. On point banget. Reward manipulation ini bukan dari Kribo. Belum bisa menghasilkan apa-apa. Tapi Nile bertukar nyawanya dengan jungler GPX itu Ray. Wah itu sih combo sama Ludwig keren banget ya jujur. Bukan satu buah kesempatan untuk ngelakuin Retribution yang sangat on point sekali ketika terkena wall charge teman-teman dari GPX. Dan Fredo Kitty, ingat ini Yura aku belum tahu ya. Mungkin Bapak Produser nanti bakal membuka itemnya untuk beberapa menit awal, seperti 3 menit awal. Karena kalau Yura bikin Echoes of Durance di awal game ini menurutku sangat mahal sekali. Dan ternyata langsung ada tombak yang menancap karena Nile. Purple buff yang diamankan oleh Ray early game yang sepertinya mulai jadi turning table bagi GPX. Oke, dan ini dia itemnya. Wah, itu serius mau bikin NOD fix Yura. Langsung ya. Iya. Tanpa atau Ice Queen One lah, paling jauh Ice Queen One. Iya. Dia pun bikin item rom kan soalnya. Benar. Ini kalau NOD ya, first item, jujur. Gue suka banget sama build-nya Yura berarti. Karena apa? Karena ini membuat Fredo Kitty nggak bakal maksimal. Karena kalau misalkan kita tahu ultimate dari Vengeance Flame-nya itu kan membuat nantinya ada efek Glowing One gratis. Iya. Jadi nggak perlu Glowing One di awal game. Yang penting antara slow effect dari Ice Queen One, atau nanti kita bakal langsung bikin Necklace of Durance biar nggak ada kerusuhan dari Fredo Kitty. Iya. Teman kalau bisa dilihat emang Onyx Prodigy kayaknya masih bisa mengimbangi dari kerusuhan yang dibuat oleh Fredo Kitty walaupun udah 2 assist di tangannya. Dan ada Watt di depan mencoba untuk mengusir mundur di. Sedangkan dari sosok Fredo terus menghantui di area rumputan sana. Bahkan wow. Ketahuan. Kamu ketahuan di depan. Pulang langsung kan ada Fredo Kitty juga udah mulai kelihatan. Langsung ada Power of Wildness Connect. Kayaknya hanya memberikan tekanan saja ke arah D karena di arah bottom lane sepertinya ada rotasi juga dari Kribo yang jauh-jauh turun gunung. Mungkin ingin memberikan poking damage. Dan real world manipulation tapi dibalaskan oleh D begitu saja dengan satu buat summon force. Mencoba untuk mundur ke arah belakang. Ada Fredo Kitty di depan sana mencoba untuk memberikan poke damage. Dan sepertinya masih survive dari D. 3 pemain di arah bawah. Cukup membayang time dan top lane-nya bakal free. Ya, ditambah dengan turtle. Electro Final Blow dikeluarkan oleh Ray. Mencoba untuk beradu Retribution kembali. Tapi Ray seorang diri. Nggak bisa bertahan dari turtle-nya yang diamankan. Tapi one charge! Combo-wombo cobro dari anak-anak Onyx Prodigy menghasilkan hasil yang positif. Membuat dari Ray tidak bisa berkutik dari pertempuran perebutan di area turtle. Dan kali ini Lutfi pegang Heptasis. Jadi menurutku lebih berbahaya lagi ke depannya. Hunter Strike juga sudah ada di tangan Fredo Kitty. Shadow Kill digunakan. Dan bahkan lihat Heptasisnya. Yura pun mendapatkan poin killnya dengan DPS atau damage per second dari pembakaran api asmara seorang Valir. Wah, itu udah lumayan berasa nyeri otot dari Fredo Kitty-nya. Ditambah lagi dengan purple buff yang coba untuk diamankan, dirusuhkan juga Owen. Di sini
kedua roamernya sama-sama menghantui rerumputan ya. Ini sama-sama pegang rumput sih mainnya. Inisiasinya harus selalu dimulai dari rumput karena mau bagaimanapun Hilda kan butuh shield absorb-nya. Iya. Sementara Kadita ya dia butuh posisi yang lebih bagus untuk membuka vision. Di sisi lain dia udah jadi loh untuk Feather of Heaven-nya. Kribo juga udah mulai muncul, mana zaman Force-nya belum dia keluarkan, Purify pun masih dia tahan. Tapi di arah top lane, 1.500 tuh. Kurang 200 lagi, 500 lagi buat parkir. 2000 ya. Parkir motor gak salah sih, tapi kerusuhan bakal coba untuk terjadi di bagian bawah. Yura dan juga Owen saling bahu-membahu di arah rumputan. Fredo Kitty udah terlihat. Owen masih bisa mundur ke area belakang. Walaupun ada sambutan yang dihasilkan oleh Ray di dekat sana, tapi belum berhasil menumpaskan siapa-siapa di bagian tengah. Ray, watch-shadow dari Nael. Coba untuk mengejar ke sana, tapi nggak mau sampai ada yang terculik dari kedua jungler ini. Oke, saling bertemu juga Yura kali ini udah mulai muncul. Kribo memberikan efek slow juga. Dan menurutku di sini yang harus diperhatikan adalah Kribo sih. Dari tadi dia belum tumbang. Jadi menurutku asa dari GPX ini berada dalam reward manipulationnya Kribo. Kalau Kribonya dapat posisi, menurutku di sini GPX bisa pegang kendali lagi. Seperti game yang pertama tadi. Hanya saja mungkin tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dari itu yang mungkin harus diperhatikan. Kribo baru saja diomongin. Langsung tumbang di depan sana, wall chest digunakan walaupun harus bertukar dengan satu turtle yang didapatkan oleh Ray. Ziri di depan sana langsung menggunakan Black Dragon Transformation. Mengincar ke arah Lutfi, memanfaatkan pasifnya agar mendapatkan Dragon HP. Namun sepertinya hanya disengage saja yang terjadi. Dan ada Owen. Kayaknya udah kelihatan tadi. Langsung pulang kayaknya. Aduh, aku takut jadinya. Tapi di sini Lutfi punya peranan penting banget dari setiap tim fight yang dibangun. Wild Charge tambah dengan flicker berkali-kali. 3 kali tercatat sangat-sangat on point banget untuk Itu Ice Queen Moon slow banget. Ditarik-tarik kakinya oleh Yura. Ini akan ada adu-adu slow effect ya. Dari Yura juga, dari Kribo juga. Ya masalahnya Fredo Kitty kalau misalkan sprintnya lagi cooldown ya. Dia nggak bisa pulang loh. Ini kena efek dari Vengeance Flame. Dan nanti bakal kena eksekusi dari Nael. Naelnya juga kan Hyendra, jadi bahaya banget buat Fredo. Lihat slownya, stunnya. Aduh. Radiant Armor sih secepat mungkin harus dibuat sama Fredo Cutie sih. Lihat itu. Aduh, tapi dari zaman Force di bagian bawah ternyata Dewa Superawan Supriyadi dalam ancaman ada Shadow Kill. Dari Nael cukup untuk menumbangkan Watt di bagian bawah. Owen, Petrify. Belum roadmap yang on point dikeluarkan. Sedikit terlambat. Mungkin dari Owen juga mengira bahwa tadi Petrify nggak kena. Tapi lihat bagaimana dia udah mulai hadir. Mencoba untuk mengakuisisi Kribo. Tapi lihat bagaimana Fredo Kitty zaman Force dikeluarkan. Reward manipulation. Zaman Force di area terlarang. Dan Fredo Cutie dia nungguin di dalam area rumput. Karena kalau dia muncul di depan area rumput yang ada shield absorb-nya akan aktif. Sehingga dia lebih baik bersembunyi dan tidak terdeteksi sama sekali oleh D. Ini malah menjadi point kill bagi Kribo dan juga Fredo Cutie. Kerjasama yang luar biasa. Iya, apik banget. Dan ini memberikan sinyal yang baik untuk teman-teman GPX. Harus berhati-hati di untuk menghadapi kedua pemain dari GPX ini. Tapi coba untuk bertukar posisi dia. Tadi di bagian bawah. Sedangkan untuk Yura masih mencari-cari momentum yang memberikan efek slow burn terhadap Fredo Kitty. Memaksa untuk adanya terlambat dari segi rotasi. Tapi ini reward manipulation dibuka. Owen terperangkap dalam kotak kematian tersebut. Nggak sempat ngapa-ngapain, tapi Lord itu adalah pengalihan justru wajah sekarang belakang. Retribusi dan dia mendapatkan hal tersebut. Lihat bagaimana Ray terkena efek dari Shadow Kill. Nggak bisa bertahan lagi dan akhirnya lihat bagaimana Yura memberikan lagi pressure ke depan dan double kill. Sebuah perhitungan yang matang dari Nael. Membuat dua player dari GPS tidak bisa berkutik kembali. Purify sampai digunakan oleh Kribo karena dia terbakar api yang sangat-sangat menjengkelkan dari Yura. Apalagi dengan efek dari Ice Queen One yang membuat pergerakan dari GPX lebih lelet lagi, lebih perlahan-lahan lagi berjalannya. Dan ini makin tidak bebas sih menurutku. Menjengkelkan sekali melihat Ice Queen One yang dia jadikan item pertamanya dan bahkan menuju ke Radiant Armor biar Kribonya nggak bisa melakukan poking damage. Dan ini bakal lebih menjengkelkan lagi kalau nanti konsilnya aktif sih. Jadi teman-teman dari Onyx Prodigy punya 2 konsil play. Waduh, bete banget sih itu. Bakal ada setup yang dilakukan, tapi untung masih ada Electro Vulnerable yang dikeluarkan. Rock Wave dari Owen tidak berhasil mengenai siapa-siapa, tapi lihat bagaimana Yura lagi dan lagi
memperlambat laju dari teman-teman GPX. Sehingga Lordnya sudah melalang buana di bagian bawah, tapi udah di shadow kill. What Supriyadi, Fredo Kitty juga gak bisa bernapas lega lagi. Dua orang dari GPX pun akhirnya tumbang. Ini pemanfaatan hero-nya luar biasa sumpah. Lihat slow effect, ada burst damage, ada eksekutornya, ada grok sama Hayabusa. Dan lihat dia dengan shield absorb makin sulit untuk disentuh. Ingat, Harit kan makin late game makin lebih menjengkelkan. Iya. Apalagi buat sekarang, Nile udah mulai muncul Black Dragon Transformation hanya untuk memicu saja. Dan lihat, Onyx Prodigy, mereka disengage. Mereka menghindari sebuah naga yang sudah terbang dari GPX. Dan mereka bener-bener hanya membuang satu ultimate dari Ziri. Terpancing begitu saja. Dikeluarkan supaya mengusir mundur sebenarnya dan niatnya. Tapi hati-hati, ada Owen di sana. Dan ada Breath of the Ocean. Berikan nafas lautan arah belakang. Fear of Misery. Lewat tuh. Nah, dikeluarkan masih belum terlalu on point. Tapi purple buff kayaknya bakal jadi target operasi yang empuk banget. Terutama untuk dia juga sangat dibutuhkan untuk menambah ke arah mananya supaya tidak bocor-bocor amat. Ya, ditambah dengan buat sekarang dia udah punya concentrate energy. Dia makin kuat lagi, dia bertahan hidup di depan sana. Dan Owen, wah dia manfaatin tembok jauh dong. Buat berenang. Digocek untuk jauh. menghindari sebuah sergapan power of wildness daripada Fredo Cutie. Iya. Lutfi coba buat zone out, dia pegang flicker sih. Ini yang mengerikan ya sebenarnya dari Lutfi. Karena dia pegang flicker, dia bisa kapanpun wild charge dan flicker. Karena sekarang bukan flicker wild charge lagi, tapi wild charge terus flicker. Iya. Dia sambil jalan, dia bisa langsung menggunakan serangannya. Untuk Shadow Kill pun sudah digunakan, mencoba untuk mengincar Kribo. Maksa Kribo dengan Purify, tapi kali ini hanya Shadow Kill semata. Dan memulangkan teman-teman dari GPX agar tidak ada yang mendekat ke arah Lordnya. Oke, tapi lihat posisi dari Owen. Dia sneaky picky di sana. Dan bahkan ada Nile. Oh, ini cuma disengage. Iya, ini cuma memberikan pengalihan isu. Yura di sana, dia juga ada di sana. Tapi lihat teman-teman dari GPX akhirnya sadar, oh itu Nile di bawah bro. Langsung di-cutting minion yang dilakukan sama dia. Langsung coba untuk melakukan serangan ke arah belakang. Flanking begitu dari aja. belakang, lihat Owennya dan dapetin dua member begitu saja. Mencoba untuk langsung dengan raw wave-nya. Menghilangkan Super Awat Supriyadi yang tidak memiliki Purify kembali. Petrify digunakan, Nile satu hit seat lagi dan di-shutdown oleh Ziri. Namun untuk sekarang langsung ada reward manipulation. Owen terjebak di depan sana. Didatang, zaman force dibuka. Chrono Dash dan wall charge-nya connect. Langsung menuju ke arah belakang. Fredo Kitty tumbang. Hanya pertukaran 2 untuk 3 sepertinya. Iya, masih ada dia yang menjadi sumber utama damage dari Onyx Prodigy. Sedangkan dari GPX, mereka masih punya Kribo untuk high ground defense-nya. Masih ada Ziri untuk mengusir mundur. Tapi untuk Lord yang mau hadir di menit 13 ini, 30 detik lagi Nile akan muncul. Bakal coba untuk diamankan oleh teman-teman Onyx Prodigy. Wow, Zaman Force dikeluarkan. Lutfi benar-benar mengandalkan serangan di depannya. Kribo udah mulai kelihatan, ada Yura dihadang, dihambat jalan dengan slow effect yang dimiliki oleh Yura. No retribution, no problem sepertinya. Iya. Lordnya diamankan oleh Onyx Prodigy dan Yura benar-benar berhasil untuk melakukan zone out yang luar biasa. Ini Radiant Armornya nyebelin banget sih. Bikin dia nggak bisa di poking damage sama Kribo. Terus juga kalau misalkan kita melihat dari item selanjutnya, waduh itu mau glowing gun kayaknya. Waduh. Makin lebih terbakar lagi. Buka Vengeance Flame, jadi ada 2 burning effect-nya. Dari glowing gun ada, dari efek ultimate-nya juga ada. Wah ini nyebelin sih. Belum lagi sharing torrentnya kan bakal ngebatalin Fredo Kitty untuk jump in ke depan. Iya. Dan bahkan bisa dibilang Yura gak tumbang sama sekali. Positioning yang dia punya ini bener-bener bagus banget. Kehadirannya emang ngerusuh doang udah. Iya. Slow Cuma aja. ngasih poke damage. Yang penting skill satunya connect ke arah hero-hero dari GPX. Dan buat sekarang, Ziri udah mulai ketahuan. Lutfi di depan sana, ingat dia punya flicker. Mencoba untuk memberikan power of nature. Memberikan sedikit healing damage, shadow kill pun sudah digunakan kali ini. Nile, kedua kalinya ternyata tidak bisa melakukan shadow kill. Tercancel begitu saja dengan Black Dragon Transformation. Fredo Kitty sendirian di arah belakang, gak ada backup. Alekto final blow tapi tidak ada Petrify karena dia adalah sosok jungler dari Ray-nya. Mencoba untuk sendirian, bertahan hidup tapi gak bisa untuk jangka waktu yang lama bahkan tidak ada an eye for an eye.
Masih masuk lagi dari Lutfi dengan menggunakan Wild Charge dan ternyata Subraw Supriyadi tidak bisa bertahan. Lebih lama lagi Owen mencoba untuk melakukan backstep kali ini. Coba untuk menghajar Fredo Kitty tapi Yura membakar dengan Vengeance Flame dan masih ada satu serangan terakhir dari Yura dengan ultimate-nya. Dan kali ini lihat wave minionnya coba untuk berjalan. Setidaknya Lutfi di depan, 3 melawan 1. Masih ada Sharing Torrent ke arah belakang dan Siri mencoba untuk melakukan clear wave secepat mungkin. Berusaha untuk melakukan pertahanan kepada GPX dan Siri kali ini Sirian. Ingat dia nggak punya apa-apa lagi. Masih ada pergerakan dari Raw Wave dan Wild Charge digunakan namun ternyata untuk Siri dia mampu untuk mempertahankan base dari GPX. Sengit sekali dari kedua tim ini untuk bertarung. Terutama di Onyx Prodigy belum ada finishing touch yang baik ketika ada tim fight di bagian tengah tadi. Watt sebenarnya bisa dapetin dia dengan hal yang baik tapi Lutfi yang nge-kill ke arah Watt cukup terlambat untuk ngeblok jalannya. Dan akhirnya dengan dia yang tumbang agak cukup sulit untuk Onyx Prodigy nge-aim game barusan. Wah ini sampai Fredo Kitty bikin Athena Shield loh. Mau nggak mau gak sih? Mau nggak mau. Dari segi damage, Owen dan juga Yura, dua magical damage dealer kali ini benar-benar sangat bebas sekali untuk bisa memberikan dealing damage tanpa adanya hambatan. Dan di depan sana Siri mendeteksi Owen, mencoba untuk berenang terlebih dahulu. Raw Wave mencoba untuk digunakan tapi di-cancel dengan transformation. Tapi Siri juga mencoba untuk bertahan. Lihat damage deal yang diberikan terlalu banyak dari Onyx Prodigy. Shadow kill ke arah belakang. Siri dalam ancaman, immortality-nya pecah. Ray juga dalam kena damage yang sangat banyak. Lihat bagaimana Phantom Shuriken yang tidak bisa dibendung lagi. Apalagi dengan penetration terlalu dalam. Dan untuk saat ini dengan tumbangnya Siri 8 detik lagi kita akan melihat Lord yang selanjutnya. Yes, Lordnya bakal coba untuk diharas oleh teman-teman dari Onyx Prodigy. Owen menjaga teritori supaya anak-anak dari GPX bisa masuk tapi reward manipulation. Electro final blow, Raw Wave terpaksa digunakan. Ray pun terpaksa untuk mundur tapi lihat bagaimana Yura. Lagi dan lagi sangat menyebalkan efek slow-nya. Lutfi hadir memberikan presence mengusir mundur anak-anak GPX dan untuk Lord. Tanpa hambatan, tanpa ada hambatan langsung diamankan. Gak ada hambatan sama sekali, serius ini. Denial. Kayaknya dia harus mempertimbangkan sih kalau dia buka duluan. Dari tadi ya 2 kali ya. Dia buka inisiasi duluan, dia buka setup duluan dengan menggunakan Coach Shadow. Dicium naga dia. Kena Petrify lagi. Kena Petrify, kena tombaknya Moskov, jadi Shadow Kill-nya gak connect gitu loh. Iya, dan ini gak bisa untuk dilakukan kayak begini sih. Apalagi 5 member dari GPX sudah hadir lagi di Land of Dawn. Mereka siap untuk nge-defense. Ada High Ground, lupa ada Kribo di sana. Setuju. Dan jangan lupa juga untuk teritorialnya lah, jadi pentingin. Iya, yang clearing minionnya bisa dibilang notabene cepat kalau ada Electro Final Blow. Oke, tapi untuk saat ini lihat di menit yang ke-17, 5 melawan 5. Kribo masih punya Purify, ada Shield di tangan Ray dan juga Fredo Kitty. Ada Divine Glaive juga dari Yura, menjawab sebuah ada Shield di depan sana. Beberapa detik lagi akan ada minion dari GPX, Winter Sunshine dari D, Immortality dari Lutfi, dan mungkin akan ada serangan dari belakang. Kribo bakal dekat dengan Shadow Kill. Watcher juga connect dari Lutfi, dan bahkan di arah belakang, Subraw Supriyadi tidak bisa membendung